Assalamualaikum, temenin Upia masak-masak lagi yuk. Masakan ini berasal dari Minangkabau atau lebih tepatnya di Pariaman. Nah, resep baga kali ini Upia dapatnya langsung dari Ajo Piaman. Ajo sering masak ini di rumah. Nah, kali ini temani Upia yang masak ya. Nah, kata Ajo, gulai baga itu sebenarnya sama dengan bumbu sup, tapi ini versi yang pakai cabai merahnya. Jadi, untuk bumbu utamanya itu sama dengan bumbu sup. Nah, bumbu supnya Upia beli yang bungkusan 2000 di pasar. Bahan yang digilingnya itu merica dan buah pala. Jadi, untuk bahan lainnya seperti cengkeh, kapulaga, kayu manis, bunga lawang, itu dipisah dulu karena itu nanti masuk ke dalam gulai baganya. Karena Upia rasa itu buah palanya kurang, jadi Upia tambah 2 lagi buah pala. Nah, ternyata yang satu buah palanya busuk, Upia ganti lagi buah pala yang lainnya. Biji pala yang ada di plastik-plastik itu cuman ada 1/4-nya. Kalau 1/4 itu kalau untuk sup atau buat baga itu Upia masih merasa kurang, makanya Upia tambah lagi 2 buah palanya atau biji palanya. Tambahkan juga garam, kemiri, serta bawang putih. Nah, di sini Upia masih pakai batu lado legend dari zaman nenek moyang, makanya ini udah licin, tapi ini sangat berguna sekali di rumah. Selain bawang putih, bahan yang digiling juga ada bawang merah. Nah, bawang putih dan bawang merah ini selain digiling, nanti juga ada bawang putih bawang merah yang juga diiris. Seperti biasa, nanti untuk semua resepnya kamu bisa lihat di akhir video, jangan lupa di screenshot. Nah, setelah semuanya halus, ini kita pinggirkan dulu. Nah, selain ada bawang merah, bawang putih, dan biji pala yang kita giling ini, juga ada bahan-bahan lain nantinya seperti jahe, lengkuas. Lengkuasnya itu lebih banyak daripada jahe, serta cabai giling merah. Jika tidak punya yang gilingnya, kamu bisa pakai yang bulat digiling halus bersamaan dengan bawang putih dan bawang merah tadi. Untuk takaran cabai giling merahnya itu sesuai selera. Jika semakin banyak itu semakin pedas. Nah, kalau kamu mau makin pedas lagi, bisa tambahkan dengan cabai rawit merah ataupun cabai rawit hijau. Nah, bahan-bahan halus ini hampir sama dengan bahan gulai sebenarnya, cuman tidak pakai kunyit. Setelah bahannya kita sisihkan, nah batu ladonya itu kan masih ada sisa-sisa yang digiling tadi. Jangan lupa untuk membersihkan batu lado ini, tambahkan air. Nah, airnya itu tidak dibuang, kita masukkan ke dalam bumbu-bumbu tadi. Jadi kita selain membersihkan batu ladonya, airnya juga berfungsi untuk menambah bumbu-bumbunya tadi, karena sayang sekali bumbunya masih banyak tertinggal di batu lado. Nah, untuk aromatiknya di sini Upia pakai 2 batang sereh. Nah, serehnya digeprek dulu, lalu disisihkan. Nah, untuk bahan penambahnya agar si dagingnya tidak kesepian di dalam gulai baganya, di sini Upia pakai tahu putih. Kalau kamu tidak suka, kamu boleh skip. Nah, di sini Upia suka menambahkan tahu putih ke dalam gulai baga. Pada tahap ini, Upia sudah panaskan minyak untuk menggoreng tahu. Nah, biasanya Upia kan tidak menggoreng tahunya kalau masak gulai. Kali ini tahunya digoreng, karena kalau misalnya tidak digoreng, takutnya hancur di dalam gulai baganya. Setelah minyaknya panas, masukkan si tahunya ini ke dalam minyak. Nah, ini ternyata minyaknya belum panas, tapi Upia udah memasukkan tahunya. Nggak apa-apa lah ya. Nah, minyak ini tadi berfungsi juga sebagai untuk masak bumbu-bumbu nantinya. Jadi, minyak bekas tahu ini bisa dipakai untuk memasak bumbunya nanti. Selagi menunggu tahu putihnya matang, selain tahu putih, Upia juga masukkan terong di sini. Jadi banyak ya perancahnya, ada tahu, ada juga terong. Bagi yang tidak suka, ini juga bisa di skip, atau kamu bisa juga pakai bahan lain yang kamu suka. Nah, di sini setelah memotong si terongnya, Upia juga pakai daun bawang alias bawang parai. Ini petik dari pot bunga sendiri. Nah, kan tadi Upia sudah bilang selain bawang putih yang digiling halus juga ada bawang putih dan bawang merah yang diiris-iris.
Selagi menunggu tahunya matang, di sini ayo kita iris dulu si bawang merah serta bawang putihnya. Iris tipis-tipis saja karena kita nanti mau menumis si bawang merah bawang putih ini bersamaan dengan bumbu-bumbunya. Untuk bumbu aromatik di gulai baga ini harus lengkap ya. Tadi sudah ada serai yang digeprek 2 buah. Selain itu juga ada daun jeruk, daun salam, serta beberapa bumbu sup lainnya. Nah, daun salam, daun jeruk ini Upik juga petik sendiri di halaman rumah. Oh iya, tambahan juga daun kunyit serta batang serai yang sudah kita geprek tadi. Selain daun-daun ini dan bumbu sup, kita juga tambahkan 2 keping asam kandis. Nah, ini dia bentang utamanya. Upik pakai sekilo daging sapi yang sudah dipotong-potong. Alangkah baiknya kalau daging sapinya itu daging sapi yang masih ada lemak-lemak di dagingnya itu biar lebih berminyak nanti gulai baga kita. Nah, ini tahunya Upik bolak-balik dulu sebentar. Untuk tahunya itu tidak yang kering atau yang tidak terlalu matang karena kita butuh tahunya itu berpori sehingga masuk si bumbunya itu ke dalam tahunya. Jadi kaldu dari baganya itu masuk ke tahunya sehingga tahunya itu lebih maknyus nanti. Nah, setelah matang atau tidak terlalu matang seperti ini bisa kita tiriskan dulu. Nah, minyaknya itu kita panaskan sebentar lalu baru dimasukkan bawang putih dan bawang merah yang sudah kita iris-iris sebelumnya. Nah, untuk masak bawang merah bawang putih ini juga tidak terlalu yang kecoklatan gitu, cukup sampai kekuningan saja. Nah, setelah dirasa agak kekuningan, baru kita masukkan bumbu yang telah kita giling tadi ditambah dengan bumbu-bumbu halus lainnya. Nah, ini kita masak bersamaan dengan bawang merah bawang putih tadi. Walaupun baga ini berasal dari Pariaman atau Padang Pariaman, sebenarnya gulai baga ini mempunyai resep yang berbeda antara satu rumah dengan rumah lainnya. Jadi jika kamu mempunyai resep lain yang kamu dapat dari Pariaman juga berbeda dengan resep Upik, itu harap dimaklumi. Karena walaupun satu kota atau satu kabupaten yang sama, jika kamu mempunyai cita rasa yang berbeda, itu resepnya akan berbeda juga nanti. Nah, kembali lagi ke masakan kita. Ini bumbunya sudah matang, terlihat minyaknya itu sudah berpisah dengan si bumbu baganya. Jika sudah matang seperti ini, kamu kecilkan api, lalu kamu tambahkan daun bawang yang sudah kita iris-iris sebelumnya. Nah, kalau kamu tanya kenapa daun bawangnya tidak pakai batang, karena ini adalah daun bawang yang Upik tanam sendiri. Jadi ngambilnya cukup di atasnya saja atau bagian daunnya saja biar nanti batangnya menumbuhkan daun yang baru. Nah, lalu masukkan juga bumbu aromatik seperti daun-daun, ada daun kunyit, daun salam, daun jeruk, serta batang serai yang sudah digeprek. Ini kita tumis dulu sebentar semuanya agar mengeluarkan aroma harum dari dedaunan ini. Untuk menumisnya itu tidak terlalu lama, cukup sebentar saja sampai si daunnya mengeluarkan aroma. Nah, setelah itu masukkan bintang utamanya yaitu si daging sapi ini. Jadi kalau versinya Ajo, daging sapinya ini ditumis dulu dengan bumbu-bumbunya sebelum memasukkan air. Tujuannya agar si bumbu ini makin meresap ke dalam daging dan agar kaldunya itu lebih keluar jika kita tumis sebelumnya. Tumis yang ini cukup pakai api sedang cenderung ke kecil. Jangan lupa dagingnya itu dibolak-balik juga agar matang merata. Nah, di sini tuh sebenarnya aromanya sudah tercium dan sudah harum sampai ke luar rumah. Makanya tetangga pada ngiler kalau Upik sudah bikin gulai baga. Nah, jangan lupa setelah itu kamu tambahkan air. Untuk takaran airnya itu sesuai selera sih, Upik juga tidak terlalu menakar berapa banyak airnya. Kamu sesuaikan saja seberapa banyak daging yang kamu pakai, juga seberapa banyak perancah yang kamu pakai seperti terong ini serta tahu tadi. Kalau tidak pakai terong ataupun tahu, berarti itu si airnya itu jumlahnya lebih sedikit nanti. Nah, jangan lupa masukkan pula bumbu sup serta asam kandis. Nah, terong ini kan tidak digoreng sebelumnya, jadi nggak apa-apa masuk sebelum airnya mendidih agar nanti masak bersamaan. Nah, inilah bumbu rahasianya yaitu bumbu baga. Kalau di tempat Upik itu agak susah mencari bumbu baga ini yang bubuk. Ini bumbu baga dibawakan oleh mama pertua dari Pariaman langsung. Karena di Pariaman atau di Padang Pariaman itu gampang sekali menemukan bubuk-bubuk baga seperti ini.
Jika ditambahkan bubuk baganya, itu aromanya itu semakin keluar. Nah, di sini Upiak rasa 1 sendok makan itu bumbu baganya masih kurang karena airnya banyak. Upiak tambah lagi 1 sendok makan bumbu baga. Jika kamu tidak mempunyai bubuk baga ini, kamu boleh skip. Kalau kamu punya, ditambahkan ke dalam gulai baga dan rasanya itu pasti akan lebih maknyus. Oh iya, ada satu bahan lagi yang Upiak kelupaan yang harusnya ditumis sebelumnya, yaitu ladaku dan ketumbar bubuk. Nah, untuk ladaku atau merica bubuk itu kan sebenarnya ada digiling tadi, di bumbu yang digiling tadi, tapi itu kan sedikit sehingga Upiak tambah lagi ladaku atau merica bubuknya sedikit saja. Selain merica bubuk, di sini juga Upiak tambahkan si ketumbar bubuk. Nah, tadi kan Upiak kelupaan, jadi nggak apa-apa ya dimasukkan setelah airnya masuk. Nah, lalu aduk-aduk agar semuanya tercampur merata. Di sini kamu cuman perlu menunggu sebentar sampai airnya mendidih dan si terongnya ini empuk. Tadi kan kita sudah menggoreng si tahu putihnya. Nah, tahu putihnya ini masuk setelah terongnya empuk dan setelah airnya juga mendidih. Aduk-aduk sebentar sampai si tahunya itu tenggelam ke kuah baganya. Nah, disitulah fungsinya Upiak tidak masak tahunya terlalu kering atau yang tidak berkulit itu, masih ada putih-putihnya sehingga si kuah baganya ini masuk ke dalam pori-pori tahunya. Nah, jangan lupa diicip-icip dulu sebelum mematikan kompor, karena tadi Upiak kasih sedikit garam waktu menggiling bumbu. Nah, kali ini Upiak tambahkan garam sesuai kekurangannya saja. Biar makin gurih, Upiak tambahkan lagi kaldu jamur. Bisa diganti dengan kaldu sapi atau kaldu ayam atau penyedap apapun yang kamu punya di rumah. Nah, kalau misalnya sudah pas seperti ini, aduk-aduk sebentar. Nah, ada bahan terakhir yang belum kita masukkan, yaitu daun sup. Nah, di sini Upiak punya daun sup atau daun seledri yang beku, karena Upiak kemarin beli daun sup atau daun seledri ini agak banyak, dipotong-potong lalu masuk ke freezer. Makanya daun seledri kali ini agak beku keluar dari freezer. Tapi karena beku inilah yang membuat daun seledri ini masih tetap fresh dan masih segar. Bahan terakhir sudah masuk, matikan kompor, saatnya dihidangkan. Ini semua bahan-bahannya silakan di screenshot. Resep ini langsung dapat dari Ajo Pariaman. Nah, bumbunya sudah tahu, cara masaknya juga sudah tahu, tunggu apa lagi? Silahkan di recook. Terima kasih yang sudah menonton. Assalamualaikum.